Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Anti Korupsi dan Good Governance. Bisa di next. Kami dari kelompok 6 beranggotakan yang pertama ada saya Gandhi Kanindratama dengan NPM 125, kemudian ada Risma Fatmawati Putri dengan NPM 277, dan yang ketiga ada Mario Fernandus Tele dengan NPM 316. Isi materi dari pembahasan ini, yang pertama definisi korupsi, yang kedua jenis-jenis korupsi, yang ketiga korupsi dalam berbagai perspektif, yang keempat cara pencegahan korupsi, yang kelima definisi good corporate governance, yang keenam penerapan good governance di Indonesia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi korupsi. Bisa di next. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Yang pertama yaitu tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Yang kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Dan yang keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu. Dan yang terakhir, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Next. Jenis-jenis korupsi. Next. Yang pertama, korupsi yang terkait dengan meragukan keuangan negara, yang dimana yang menilai atau menetapkan adanya kerugian negara adalah BPK yang sesuai dengan pasal 10 UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, di mana kerugian negara sendiri merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Yang kedua yaitu korupsi yang terkait dengan suap-menyuap. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tuas dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga. Dan yang selanjutnya yaitu korupsi yang terkait dengan pemerasan, di mana pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Yang selanjutnya yaitu korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan, nepotisme. Kata nepotisme berasal dari kata Latin nerpos, berarti keponakan atau cucu. Dalam UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyebutkan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh nepotisme misalnya seorang pejabat negara mengangkat anggota keluarganya
menduduki jabatan tertentu tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu korupsi yang terkait dengan gratifikasi, di mana gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Next. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah korupsi dalam berbagai perspektif. Korupsi dalam perspektif Pancasila itu dibagi menjadi 5 berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, manusia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini, perilaku tindak pidana korupsi ini sangat tidak mencerminkan perilaku tersebut, karena perilaku tindak pidana korupsi merupakan perilaku yang tidak percaya dan takwa kepada Tuhan. Dia menafikan bahwa Tuhan itu Maha melihat lagi Maha mendengar. Kemudian sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, perilaku tindak pidana korupsi sangat melanggar, bahkan sama sekali tidak mencerminkan perilaku ini. Seperti contoh, mengakui persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Tindak pidana dan tipikor bila dilihat dalam sila ini, pelakunya itu hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak ada rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, perilaku yang mencerminkannya seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Serta dalam sila ini menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan keadilannya. Kemudian yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rata-rata bahkan sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi itu tidak ada perbuatan yang luhur, yang dimana perbuatan itu harus mencerminkan sikap dan suasana gotong royong, adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta tidak ada rasa bersama-sama untuk berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Bisa di next. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi berikutnya adalah cara pencegahan korupsi. Yang pertama adalah upaya pencegahan. Tindakan pencegahan dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberantas korupsi di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah penanaman semangat nasional. Dapat melakukan cara yaitu penyuluhan umum terhadap nilai Pancasila. Penyuluhan ini akan menimbulkan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam penerapan Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, maka kesadaran masyarakat diharapkan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua,
Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka yang dilakukan oleh pemerintah akan menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak korupsi yang berkait dengan suap menyuap. Serta pemerintah dapat melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan pegawai yang perlu disambut baik oleh masyarakat, terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut. Jika pemerintah telah berupaya sedemikian rupa melakukan tindakan pencegahan korupsi, namun apabila masyarakat tetap berupaya untuk melakukan tindakan korupsi, maka apa yang dilakukan pemerintah dapat menjadi sia-sia. Selain itu, jika tidak dapat dipungkiri, praktik tindakan korupsi akan berlangsung hingga dapat menimbulkan konflik antara masyarakat maupun oknum pemerintahan. Upaya pencegahan yang ketiga yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan di lingkungan kecil sebagai upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan penyuluhan. Selain itu, dengan penyuluhan akan dapat menekankan bahaya dari korupsi dan apa saja pemicu korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elit pemerintahan. Yang keempat, pengusahaan kesejahteraan rakyat, yaitu dapat dilakukan dengan cara pemberian fasilitas umum, menetapkan kebijakan yang mengatur kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat akan dapat memberikan penguatan akan kesejahteraan rakyat dilakukan untuk atau akan menimbulkan minimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani, yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dari upaya pencegahan yaitu pencatatan ulang aset. Pertama, memantau sirkulasi aset pemerintah. Dan yang kedua adalah kebijakan dari pemerintah untuk masyarakat melaporkan aset yang dimiliki, baik aset tunai atau aset kepemilikan untuk menghindari tindakan-tindakan korupsi. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan upaya penindakan dalam pencegahan korupsi. Pemerintah dibantu oleh lembaga independen, yaitu KPK, sebagai lembaga pemberantas korupsi yang ada di Indonesia. Upaya KPK adalah upaya yang tidak pandang bulu dan tidak main-main. Artinya tidak memandang dari kasta mana atau dari keluarga mana. Saat orang itu melakukan korupsi, maka KPK akan menindak. Ketiga, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia. Karena KPK hanya melakukan tindakan dan yang melakukan peradilan adalah lembaga yang berwenang. KPK ditujukan untuk memberi efek jerah dan memberi shock terapi kepada para pelaku dan kepada para calon pelaku yang akan melakukan agar tidak atau berhenti untuk sesegera mungkin untuk melakukan tindakan korupsi. Selain upaya pencegahan dan upaya penindakan, pemerintah juga melakukan upaya edukasi melalui pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Dengan adanya upaya edukasi, maka edukasi anti korupsi dapat dilakukan sejak dini dari usia sekolah. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan peranan mahasiswa yang bertindak di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan sebagai upaya membangun bangsa di era globalisasi. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang kelima ada definisi good governance. Nah, good governance ini merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance
pada dasarnya ini merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan serta pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Selanjutnya ada penerapan good governance di Indonesia. Good governance mulai diterapkan di Indonesia pada saat meletusnya era reformasi, di mana telah banyak terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut sistem demokrasi yang bersih. Nah, diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah, yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance atau biasa disingkat dengan GCG, dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dari teman-teman memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui Google Slide yang telah disediakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.